Halo travelers, sekarang saya lagi di Malang dan pengen dong mengelilingi Kota Malang, mengunjungi objek-objek wisatanya di pusat kota dengan gratis. Nah, kali ini akan saya mengajak travelers untuk menikmati bus city tour namanya Macito. Jadi Macito ini adalah Malang City Tour, yaitu layanan menyediakan jasa mengunjungi ikon-ikon wisata di Malang dengan gratis yang disediakan oleh pemerintah Kota Malang. Tapi sebelum kita menikmati Malang City Tour ini, saya ingin kasih tahu dulu kepada travelers bagaimana cara menaiki bus Macito ini secara gratis. Jadi travelers, bus Macito ini beroperasi setiap hari, namun ada jadwal keberangkatan yang perlu travelers perhatikan. Untuk weekdays atau hari kerja dari Senin sampai Kamis, mulai trip pertama jam 9 pagi sampai dengan trip terakhir adalah sekitar jam 14.20. Hari Jumat mereka libur ya travelers, jadi tidak ada bus Macito yang beroperasi. Nah, untuk weekend atau Sabtu Minggu dimulai dari jam 10 sampai dengan jam 16.50. Nah, untuk naiknya ada dua cara ya travelers. Pada saat weekend atau Sabtu Minggu, travelers bisa langsung datang ke titik keberangkatan. Di sini mereka menyediakan tempat untuk menunggu dan langsung ngantri. Jadi kita langsung daftar dan menunggu panggilan. Nah, kalau pada saat hari kerja, travelers dari Senin sampai Kamis, infonya sih, travelers bisa naik bus ini dengan memesan melalui aplikasi Macito. Jadi melalui aplikasi Macito ini, travelers bisa mengisi data-data dan registrasi, kemudian akan mendapatkan notifikasi yang bisa ditujukan kepada petugas sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan reservasi sebelumnya. Nah, pemesanan melalui aplikasi ini pada saat hari kerja berlaku seminggu sebelum keberangkatan. Nah, kalau travelers berangkatnya sendiri, travelers bisa memilih untuk individu dengan maksimal booking 4 kursi. Tapi kalau traveler datang bersama saudara-saudara atau rombongan, maka kita bisa memilih maksimal reservasi untuk 10 kursi. Nah, untuk pengisian aplikasinya bisa dilihat di sini ya travelers. Titik keberangkatannya juga berbeda ya travelers untuk hari kerja dan hari weekend. Untuk hari kerja Senin sampai Kamis, titik berangkatnya ada di stasiun Gajayana di Jalan Kauman. Sementara untuk weekend, hari Sabtu dan Minggu, titik keberangkatannya ada di lokasi parkir kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Malang. Tapi saya sarankan travelers ngecek dulu ya atau bertanya kepada petugas yang berwenang titik keberangkatan di mana, karena beberapa kali titik keberangkatan ini juga berubah-ubah. Jadi travelers tinggal nunggu aja dan akan diberikan kartu nomor. Kemudian pada saat bus datang dan akan berangkat, maka travelers akan dipanggil berdasarkan urutan nomor yang kita terima. Sesuai informasi dari petugasnya, setiap shift keberangkatan akan ada 2 bus yang langsung berangkat, yaitu bus merah dan bus biru. Masing-masing bus ini isinya adalah 20 penumpang. Nah, ini busnya sudah datang, 2 bus warna merah dan warna biru, jadi kita siap-siap untuk berangkat. Kondisi busnya juga bersih, travelers, menarik warna-warninya, kemudian punya jendela yang terbuka, jadi kita bisa melihat secara langsung dengan bebas, bahkan untuk memvideokan atau foto-foto kondisi ikon-ikon wisata yang kita lewati. Semua kursi menghadap ke depan ya travelers, kecuali yang di belakang supir ada 2 kursi yang saling berhadapan. Nah, aturan di dalam bus, kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan, tidak boleh berdiri tanpa izin, kemudian tidak boleh ngerokok atau membuang sampah atau meludah sembarangan. Ketentuan lain, nggak boleh bawa binatang peliharaan, nggak boleh bawa benda-benda berbau menyengat seperti duren dan lain-lain, juga nggak boleh bawa barang-barang benda tajam. Kita sudah siap-siap ya travelers untuk berangkat, kita dipanggil berdasarkan nomor urut yang terdapat di kartu masing-masing. Nah, busnya kan berbeda-beda warnanya ya travelers, jadi setiap bus ini akan memiliki rute perjalanan yang relatif agak berbeda, tapi pada dasarnya sama sih, melewati landmark Kota Malang. Jadi semua bus dipastikan akan melewati beberapa titik yang menarik, mulai dari alun-alun Merdeka atau alun-alun Kota Malang, kemudian daerah Kauman, Jalan Ijen, kawasan Oro-Oro-Dowo, kawasan Kampung Tayangan Heritage, dan terakhir di alun-alun Tugu. Nah, sekarang perjalanan keliling Kota Malang melalui Malang City Tour atau Macito sudah dimulai. Perjalanan dimulai dari kantor Dinas Perhubungan Kota Malang ya, melewati Jalan Mojopahit. Nah, sekarang travelers bisa menikmati perjalanan ya, melewati ikon-ikon wisata Kota Malang. Perlu diperhatikan ya travelers, jadi sepanjang perjalanan bus Macito ini tidak akan berhenti di lokasi yang dituju. Jadi kita hanya di-guide oleh pemandu dan kemudian beliau akan menjelaskan tempat-tempat atau ikon wisata yang akan kita lewati. Kita melewati Mall Ramayana. Sebelumnya mall ini terdapat penjara wanita yang sekarang sudah dipindahkan ke daerah Sukun. Nah, di mall ini juga terdapat mall pelayanan publik di lantai 3 untuk melayani warga Malang mengurus KTP, KK, dan lain-lain. Sepanjang perjalanan kita akan dipandu oleh pemandu wisata yang akan menjelaskan secara detail tentang informasi atau sejarah seputar tempat-tempat yang kita lewati. Di sebelah kanannya ada alun-alun Kota Malang ya, udah dilengkapi dengan air mancur, taman main, dan perpustakaan keliling. Juga banyak warga sih yang manfaatin alun-alun ini sebagai sarana rekreasi. Dan tempatnya adem ya, banyak pohon gede dan tinggi.
Nah, alun-alun Kota Malang ini sebenarnya ada dua ya travelers, satunya lagi nanti akan kita lewati. Kita sekarang melewati Lapidot Cafe di Jalan Merdeka Selatan. Ini menggunakan bangunan bersejarah peninggalan Belanda. Lanjut ke Jalan Kauman. Nah, jalan ini merupakan kepanjangan dari kaum beriman ya travelers, sesuai dengan situasi di mana jalan ini banyak rumah ibadat seperti Masjid Agung, ada gereja Protestan, Katolik, kemudian gereja kayu tangan. Salah juga ya untuk warga Kota Malang yang memelihara rasa toleransi yang sangat tinggi. Kemudian lanjut lagi Jalan Basuki Rahmat. Nah, di sini kita melewati Mall Sarina. Ini mall bersejarah ya travelers. Nama Sarina diberikan oleh presiden pertama kita Soekarno, dan kawasan ini disebut juga kawasan Malioboro-nya Kota Malang. Wisata bus tour ini dilakukan selama 40 menit. Memang ada beberapa trip ya atau shift ya. Tapi menurut pantauan sih waktu terbaik untuk menikmati wisata ini adalah pada trip 1 atau 2 ya pagi hari ya. Sebab biasanya pagi hari itu kan masih cerah ya, nggak panas maupun tidak hujan. Tapi memang ya kendalanya kalau trip pagi terutama pada saat hari kerja sering dipesan atau dinaiki oleh rombongan anak TK maupun sekolah lainnya. Jadi silakan dicek-cek aja kapan waktu yang terbaik buat travelers menikmati wisata Kota Malang ini. Nah, ini kawasan heritage kayu tangan. Jadi travelers kalau ingin menikmati suasana Kota Malang sebenarnya harus mampir ke sini karena banyak bangunan bersejarah zaman Belanda di sini. Tapi kalau travelers mau ke kawasan kayu tangan ya harus cari jadwal lain karena Macitos nggak berhenti di sini. Di sini ada juga Kali Sukun yang membelah kawasan kayu tangan ya, dan menjadi salah satu daya tarik utama kawasan ini. Terutama karena memang tepiannya dihiasi dengan bangunan bergaya Eropa dan menciptakan spot foto yang menarik. Simpang kayu tangan ini disebut juga dengan persimpangan Raja Bali ya, dan bangunan kembar Cafe Lafayette yang di sebelah kanan ini yang warna putih ini adalah bangunan ikonik yang merupakan desain Belanda. Cafe Lafayette ini tetap mempertahankan bentuk bangunan aslinya ya travelers, dan saya pernah nyobain di sana. Suasananya asik, terdiri dari 2 lantai. Di sepanjang jalan ini juga banyak tempat untuk beli oleh-oleh travelers. Ada pia cap mangkok di sebelah kiri juga berdampingan dengan beluder kapak. Dan yang ingin menikmati kuliner khas Malang, di sini ada bakso Malang Cak Toha yang wajib travelers cobain. Terus kita lanjut ke kawasan Jalan Semu, di mana di sini terdapat Tugu Adipura Malang. Di jalan ini juga ada monumen Tentara Jenny Pelajar Malang ya travelers, atau disebut juga monumen TGP Malang. Nah, ini merupakan peringatan atas gugurnya para pejuang kemerdekaan dan kesatuan Tentara Jenny Pelajar saat berlangsungnya agresi militer Belanda. Jadi monumen ini juga didirikan tanggal 17 Juli 89. Nah, kalau ini lapangan Gajayana ya, jadi ini stadion tertua di Indonesia, dibangun tahun 24 loh. Terus kemudian namanya diilhami dari Prabu Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan abad ke-8. Karena pemerintah Belanda ingin menghormati sejarah lokal, dan tempat ini sempat juga digunakan sebagai markas militer Indonesia saat agresi militer Belanda pertama. Masuk ke kawasan Ijen Boulevard atau Jalan Kembar Ijen. Di sini mungkin boleh dibilang kawasan mentengnya Malang ya, dan banyak rumah pejabat pemerintah dan BUMN di sini. Termasuk juga rumah pejabat Wali Kota Malang. Karena merupakan rumah peninggalan Belanda, jadi kawasan ini merupakan kawasan cagar budaya. Bentuknya harus dipertahankan dan nggak boleh dilakukan renovasi besar. Karena merupakan area tempat tinggal atau pemukiman pejabat kota, jadi saya sih maklum ya kalau area Jalan Ijen ini merupakan area yang tertata rapi dan bersih dan menarik. Nah, di sini kita putar balik ya, dan lanjut lurus lagi ada Museum Brawijaya, ada monumen tank yang pernah digunakan waktu pertempuran 10 November ya, dan kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Kalau travelers ingin mampir ke Museum Brawijaya ini, silahkan diatur pada hari lain ya, karena di sini juga terdapat peninggalan senjata-senjata yang bersejarah yang digunakan ketika melawan tentara Inggris.
Kalau yang ini patung trip ya Tugu Tentara Republik Indonesia Pelajar karena sudah membela negara saat tentara-tentara ini berusia pelajar 13 sampai 18 tahun. Nah, ini adalah kawasan simpang balapan ya travelers, pernah menjadi pacuan kuda terbesar di seluruh Jawa Timur. Juga pernah sebagai tempat penyelenggaraan Jambore Kepaduan Sedunia sekitar 60 tahun yang lalu. Di tengah-tengahnya ada patung Hamid Rusdi, pencetus bahasa pada zaman kolonial Belanda dan digunakan sebagai kata sandi untuk mengelabui para penjajah Belanda atau Jepang. Aslinya Jalan Oro-Oro Domo ini adalah jalan selama terjadi dan merupakan salah satu jalan yang terpanjang di Malang ini. Dan juga jalannya satu arah ya. Kita sekarang melewati paru-paru kota Malang. Jadi ini hutan kota Malabar. Nah, hutan kota Malabar ini travelers, ini ruang terbuka hijau dan menyuplai oksigen banyak ya, sehingga udaranya segar, juga sebagai area edukasi lingkungan dan kesehatan, juga sarana rekreasi bagi warga. Lanjut melewati pasar Oro-Oro Dowo. Ini bukan sekedar pasar ya, karena dibangun pada zaman kolonial Belanda tahun 32 loh. Jadi udah hampir 1 abad dan sudah direnovasi ya travelers, jadi terlihat lebih bersih dan rapi. Nah, ini ikon kota Malang yang lain ya. Salah satunya adalah alun-alun kota Malang atau disebut dengan nama alun-alun Merdeka. Ini jadi salah satu landmark Malang loh. Di dalamnya ada Taman Merdeka, ada pohon rimbun ukuran besar, terus banyak spot foto juga. Ada juga spot-spot bertuliskan alun-alun Malang, I love Ngalam. Juga ada air mancur yang suka dinyalain ya pada jam-jam tertentu. Nah, untuk masuk ke dalam alun-alun ini kamu nggak perlu travelers bayar ya, jadi gratis. Nah, alun-alun ini juga menarik ya terus karena ada kolam teratai dan di tengahnya ada tugu sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia. Menikmati kawasan alun-alun Taman Kota ini saya suka banget ya travelers karena jalannya lebar, juga ada pohon-pohon terbersih di sepanjang jalan, jadi kelihatan cakep banget. Dan kalau travelers ingin mampir atau ingin ngopi-ngopi di sini di suatu kesempatan, di sini ada cafe My Tugu. Jadi kita bisa menikmati suasana kawasan alun-alun itu sambil menikmati kopi hangat dari lantai 2-nya. Nah, dari kawasan alun-alun kita bisa melihat kantor Wali Kota Malang atau Balai Kota Malang ya, juga kantor DPRD. Kantor Balai Kota ini juga peninggalan kolonial Belanda ya, dan punya 2 konsep yang unik. Yang pertama karena banyak jendelanya, jadi punya ventilasi yang bagus. Dan kemudian kedua, dia juga punya dinding-dinding yang tebal, digunakan sebagai benteng pertahanan. Nah, muter alun-alun kita ketemu bangunan warna putih yang dulunya adalah hotel pejabat Belanda kolonial untuk digunakan sebagai tempat penginapan dan sekarang diambil alih oleh pemerintah Kota Malang. Jadi katanya dulu dari Wisma ini sampai ke Balai Kota ada jalan terowongan yang bisa terhubung di bawah tanah, tapi sekarang sudah ditutup karena mungkin alasan keamanan. Dan sekarang travelers, ini adalah akhir perjalanan kita dengan bus Malang City Tour. Terima kasih travelers udah mengikuti saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkan info ini. Sampai jumpa, salam sehat, salam semangat.